Rini, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi nih hari ini di sesi pasca observasi ya. Oke, Alhamdulillah baik ya. Gimana perasaannya kemarin? Perasaan waktu kemarin observasi deg-degan. Iya betul, deg-degan. Deg-degannya karena biasanya kan kalau di kelas itu ya nggak ada observer ya Miss ya, jadi kayak mau ngomong juga, mau bicara juga pakai bahasa Sunda, non formal gitu ya, kadang-kadang. Sekarang ada kamera gitu ya Miss, di video gitu ya. Anak-anak juga kayaknya grogi gitu kan ya, jadi benar-benar deg-degan gitu. Tapi di balik deg-degannya semua ya seneng gitu. Senangnya tuh kan dari observasi ini saya mendapatkan ilmu dari Miss juga, ilmu tambahan, kemudian saya juga diberikan refleksi juga. Yang pasti ini demi kebaikan saya dalam pembelajaran di kelas. Betul, biasanya supervisi aja ya, nggak ada pra-observ sama pasca-observ ya. Nah itu dia, jadi agak deg-degan. Oke Bu Rini, tujuan pasca observasi kita hari ini adalah untuk mengevaluasi ya, dan untuk merefleksi dari hasil observasi kemarin di kelas ya, yang Bu Rini lakukan yang ketika saya observasi ya. Oke Bu Rini, apa tujuan pembelajaran yang Bu Rini rencanakan itu sudah sesuai dengan rencananya dan apakah sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri antara tercapai dan juga sudah sesuai, itu sudah sesuai dan tercapai ya Miss ya. Dilihat dari hasil evaluasi anak-anak juga kan ya. Luar biasa kemarin ya kan aktif ya, tapi yang aktif gitu kan. Yang diam-diam gitu ya, ada juga ya. Tapi alhamdulillahnya itu kan sudah tercapai di anak-anak bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran di kelas, kemudian dapat mempresentasikan hasil produknya gitu dari tujuan pembelajaran pembelajarannya. Kamu nggak nyangka juga saya ternyata IPA itu bisa bikin lagu ya, puisi. Bisa bikin lagu, puisi kan. Iya, saya kira senian doang. Tapi memang anak-anak mungkin kurang mempersiapkannya, kan baru juga ya kurikulum ini, jadi masih kayak yang satu kelompok ini membuat poster, jadi ikutin poster gitu, jadi belum terarahkan lebih jauh lagi gitu. Mungkin masih baru ya. Iya. Oke, berarti tujuannya sudah tercapai ya, dan sesuai ya. Iya, alhamdulillah. Oke, pada saat pelaksanaan kemarin apakah ada hambatan atau kendala saat observasi kemarin? Untuk hambatan itu sendiri, yang pertama itu dari diri saya sendiri karena deg-degan. Iya. Ini semua sebenarnya pribadi saya sendiri ya. Dari deg-degan aja kan udah menjadi suatu hal yang membuat saya jadi lupa blank gitu. Aduh, ini apalagi ya, kan harus sesuai dengan sintaknya tentunya kan ya. Aduh, ini bagian apa lagi ya. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaannya kayak untuk pertanyaan pemantiknya, aduh apa nih gitu kan ya. Jadi lupa mendadak gitu. Jadi sekarang diri saya sendiri aja deg-degan gitu kan. Apalagi anak ya. Iya, apalagi anak kan. Anak juga kan jadi malah diam tegang gitu kan. Akhirnya ada ice breaking dulu kan ya. Terus kemudian hambatannya itu karena di sini saya memfokuskan pada keaktifan, yaitu dia masih ada beberapa siswa yang memang kurang aktif gitu. Karena memang dalam proses pembuatan grupnya itu, kelompoknya itu memang saya belum pada tahap menyesuaikan dengan gaya belajarnya seperti itu. Kemudian dari media pembelajarannya juga ya Miss ya. Media pembelajaran yang saya buatkan kan berupa video. Iya, video kan. Nah, anak-anak tuh kan ketika sudah selesai diarahkan untuk melihat video tuh, setelah mengamati itu kan saya ada pertanyaan tuh. Ada beberapa pertanyaan yang benar-benar anak-anak tersebut tuh belum bisa menjawab gitu, Miss. Karena mungkin itu dia tidak sesuai dengan karakteristik dan gaya belajarnya mungkin ya. Jadi harus lebih dikembangkan lagi nih. Di situ potensinya. Potensi tiap siswa kan berbeda-beda. Seperti itu. Betul sekali. Luar biasa. Kemarin juga saya lihat ice breakingnya itu dikaitkan dengan pelajaran IPA ya. Kemarin menyebutkan organ ya, dengan lagu yang kekinian yang sudah dikenal ya. Luar biasa sekali Bu Rini. Oke Bu Rini, tadi kan ada kendala ya, ada hambatannya ya, dan yang sudah Ibu sebutkan. Solusi apa yang Ibu gunakan untuk mengatasi hambatan atau kesulitan tersebut? Untuk solusinya itu sendiri ya Miss, dari pertama yang deg-degan itu ya Miss. Ya, berarti saya perlu ada kebiasaan agar deg-degannya itu hilang gitu ya. Nah, berarti dengan itu harus ada
program continue gitu ya untuk supervisi, bukan hanya ada kegiatan pengawas baru ada supervisi Sekali gitu ya, kan. udah Kita aja setahun gitu ya. sekali gitu kan. Mm-mm. Saya setahun 2 kali sama Setahun Miss sekali, gitu kan. betul. Jadi harus ada apa namanya supervisi lanjutan gitu ya. Kalau Betul. misalkan tiap bulan bukan oleh pengawas, bukan oleh kepala sekolah saja, tapi dengan rekan sejawat gitu kan. Mau lintas mapel juga ya nggak apa-apa gitu, asal ada supervisi aja gitu kan. Kemudian dari pengkondisian kelasnya itu sendiri ya Miss ya, mengenai keaktifan siswanya, berarti saya harus mampu mengklasifikasikan kelompok sesuai dengan gaya belajarnya juga gitu kan ya. Terus dari media pembelajaran juga berarti saya harus mampu belajar lebih banyak lagi gitu ya Miss ya, mengetahui untuk media pembelajaran apa nih yang sesuai dengan gaya belajar siswanya, cocoknya gitu kan. Kalau di IPA kan banyak prakteknya juga. Kebetulan kemarin kan materi tata surya, agak bingung juga, aduh ini pas lagi tata surya praktek gitu kan ya, 2 jam pelajaran gitu kan, tidak terlalu cukup gitu ya. Udah akhirnya lebih ke diferensiasi produk gitu. Memang sih kalau IPA itu lebih kepada produk ya, ya, untuk menghasilkan karya-karya ya, luar biasa proyekan. Ya, mungkin karena kemarin kurang pengelompokan untuk ini ya, grup-grup yang sesuai dengan minat dan bakat ya, berarti itu ya jadi hambatan dan kendalanya ya. Luar biasa sekali, Bu ini sudah menemukan solusi sendiri untuk hambatannya. Ya, karena memang dari ketika habis observasi itu ya Miss ya, saya langsung mikir, oh iya ya, ternyata memang solusinya harus seperti itu gitu. Karena kemarin pun saya ngedadak juga ya Miss, ngebuat grupnya. Nah, kenapa saya nggak menyesuaikan dengan gaya belajar yang sudah diberikan oleh guru BK gitu kan? Iya. Seperti itu. Iya, berarti memang benar-benar ya minat dan bakat berpengaruh ya untuk tugasnya. Oke, Bu ini tadi katanya tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Nah, untuk di skala nih, kalau saya memberikan skala 1 sampai 10 menurut Bu Rini itu sudah di skala berapa untuk tujuan yang sudah tercapai itu? Untuk pembelajaran kemarin ya, iya. Dari skala 1 sampai 10, 10 betul. Di 8 kayak. Di 8, kenapa itu di 8? Kenapa nggak nyebut 9? Ya karena memang belum tercapai, maksudnya saya kan inginnya peserta didik itu aktif gitu, siswa itu aktif, tapi saya sendiri pun belum mampu gitu mengaktifkan seluruh peserta didik gitu. Jadi ya di range 8 lah. 8 ya. Nanti sisanya nanti sesudah kendala solusi itu jadi 10 ya. Insya Allah. Mohon doanya 10. Oke Bu Rini. Nah ini kemarin kan Bu Rini saya observasi menggunakan strategi ya. Apakah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan itu sudah tercapai, sudah sesuai? Ya, untuk strateginya sendiri yang sudah saya selesaikan, insya Allah sudah tercapai sesuai dengan yang ada di RPP juga kan ya, sesuai dengan yang ada di RPP dan juga menyesuaikan dengan kondisi siswanya sendiri. Oke, kira-kira kalau di waktu kan itu berapa lama tuh menggunakan strategi itu agar anak tuh bisa benar-benar mencapai tujuan yang Bu Rini inginkan? Untuk karena yang namanya proses ya Miss ya, perlu waktu gitu ya Miss ya. Sebenarnya kalau misalkan seluruh guru itu mampu mengaplikasikan strategi yang baik, sudah tahu strategi yang baiknya seperti apa, yang cocok gitu ya Miss ya, dengan karakter dan gaya belajar siswa gitu. Sebenarnya ketika sebelum mulai ajaran tahun baru itu kita sudah berancang RPP dong tentunya kan ya. Ya tahu sekali ya. Nah itu sudah tahu juga gitu kan ya, yang baiknya strategi yang seperti apa. Ya mungkin kalau misalkan seperti saya ini kan ya masih bingung gitu ya Miss ya, dengan strategi siswa yang baiknya seperti apa. 1-2 mingguan itu harus ada proses deh. Ya, mudah-mudahan 1-2 minggu itu tercapai ya tujuan anak itu ya, tujuan Bu Rini pembelajarannya ya. Oke. Nih, menurut Bu Rini apakah sudah ada gambaran untuk keberhasilan tujuan yang dibuat? Nah, berhasil ya. Sudah ada gambarannya. Untuk gambaran itu sendiri mungkin dilihat dari hasil evaluasi ya Miss ya, dari hasil evaluasi kita dalam hal observasi kemarin, kemudian dilihat juga dari hasil siswa, pembelajaran siswa ya Miss ya, dari hasil produknya, kemudian keaktifan siswanya, kemudian dari kan saya menekankan kepada literasi juga kan ya, dari sisi literasinya sudah mampukah siswa berliterasi dalam pembelajaran atau masih kurang paham gitu ya, memahami materi yang sedang diajarkan. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Rini, ini guru yang patut dicontoh untuk saya juga ini. Luar biasa sekali. Oke Bu Rini,
Kalau untuk mencapai tujuan dan itu kan butuh proses dan butuh Betul. komitmen ya, Iya, dan betul. komitmen diri ya. Nah Bu Rini, komitmen apa yang Ibu buat untuk menjalankan rencana Ibu ini? Nah, untuk komitmen berarti Ya, dalam diri saya sendiri ya. betul. Untuk melakukan sesuatu hal yang baik, lebih baik lagi tentunya ya Miss ya, dalam proses pembelajaran tentunya saya harus memiliki komitmen untuk selalu belajar. Betul. Belajar dalam hal apa ya? Belajar dalam hal mengungkap pengkondisian siswa gitu ya, strategi yang baik dengan siswa, mengenai siswa gitu ya Miss ya, kemudian metode yang cocok untuk siswa dan lain sebagainya. Jadi saya harus mampu mengkondisikan diri saya itu ibaratkan pensil ya. Jadi harus terus aja diruncingin, iya gitu ya, jangan sampai merasa cukup deh sampai sini, enggak. Nah, seperti itu kita harus terus belajar dengan cara apa? Dengan cara mengikuti webinar kan sekarang memang lagi musimnya webinar ya Miss ya. Dengan cara mengikuti webinar, bukan yang itu yang paling dekat aja ya, dengan cara diskusi aja kayak gini kan itu juga udah menambah pengetahuan ya, udah menambah ilmu gitu ya untuk sekedar sharing mengenai pembelajaran di kelas. Oke, luar biasa. Berarti komitmennya harus terus continue ya Bu ya, dari dirinya Betul, terus belajar dan belajar ya. Istiqomah kali ilmu. Oke, luar biasa sekali. Nah, Bu Rini, untuk membuat Bu Rini tetap pada komitmen itu, siapa saja yang bisa membantu untuk menjalankan komitmen tersebut? Yang membantu menjalankan komitmen tentunya rekan sejawat, ya, paling dekat ya. Yang paling dekat gitu kan ya, misalnya dengan cara berdiskusi mau itu dari sesama mapel gitu ya, MGMP lokal sekolah, kemudian lintas mapel misalkan ya dengan mapel lainnya, MGMP, Subrayon dan lain sebagainya. Kemudian bukan hanya teman sejawat saja, tapi perlu dukungan juga dari kepala sekolah tentunya ya. Kita kan untuk pelatihan-pelatihan itu perlu administrasi begitu ya, iya izin, administrasi dan lain sebagainya. Itu pun perlu dukungan gitu dari kepala sekolah gitu. Alhamdulillahnya juga kan kepala sekolah kita memang mengedepankan proses gitu ya Miss ya, kepentingan anak ya, gitu ya, demi kepentingan anak. Iya. Terus aja kan di follow up gitu, bagaimana pelatihannya, bagaimana ini. Itu luar biasa, ya sportnya luar biasa sih ya kepala sekolah. Oke Bu Rini, terbiasa sekali ini ya perbincangannya, luar biasa sekali, komitmennya juga luar biasa, terus semangatnya juga Bu Rini luar biasa. Nah Bu Rini, untuk selanjutnya saya akan terus tetap memantau ya, kapan nih kita akan melanjutkan tindak lanjut, kapan saya bisa melihat progres Bu Rini lagi nih? Progres untuk memperbaiki ya, untuk dari rencana aksi kemarin gitu ya. Mungkin karena untuk sekarang kan bulan Ramadan tidak ada pembelajaran ya, PTS lanjut ke pesantren kilat, kemudian libur mungkin setelah libur lebaran. Setelah libur lebaran nanti pembelajaran seperti biasa bisa untuk rencana aksi selanjutnya. Oke, kalau gitu nanti sesudah lebaran saya akan memantau RTL ya, tindak lanjutnya ya. Oke, luar biasa sekali. Makasih Bu Rini untuk pembicaraan pasca observasi. Sama-sama ya. Eka, terima kasih juga ilmunya. Maju terus, alhamdulillah. Terima kasih.